Iya. This meeting is being recorded. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Perlensia hari ini. Saya melihat Bapak Ibu begitu bersukacita bisa saling bertegur sapa. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita juga bersyukur meskipun COVID-19 kembali meningkat, bahkan masih mencemaskan, kita tetap masih bisa beraktivitas, namun tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Untuk Perlensia hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi dengan tema di tangan yang aman. Pengiring pujian Bapak Santoso dan Jessica. Ya. Jessica-nya menyusul Bu Tori ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Sebelum kita menaikkan pujian, saya akan membacakan tata tertibnya dulu untuk kita semua. Yang pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Dan yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Perlensia. Untuk lagu pertama, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 216, bait 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan ini. Kalau sebentar kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik, serta menjalani keseharian kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu berikutnya, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 388, bait 1 dan 2, Selamat di tangan Yesus.
tangan Yesus, amat pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenang penuh. Dosa dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, amat pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Pak Iwan. Ya, Bu Heni, tadi tidak terdengar. Eh, Ya. Kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Ya. Dari Bapak Ibu dan Pak Oma, kita bersama masuk di dalam doa untuk memohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu pada pagi hari ini kembali kami dipertemukan, walaupun secara virtual, kami bersama-sama dapat terhubung satu dengan yang lain, dapat saling menyapa, dan kami bersama di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kami bersama dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan ketika sebentar kami hendak mendengarkan sapaan Tuhan, itulah juga bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan memelihara kami bukan dari sisi atau dari segi kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus dewasa di dalam iman, untuk kami terus semakin bergantung dan bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan godaan, cobaan, dan berbagai persoalan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyambut firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, dan tolonglah kami Roh Kudus, terangi setiap hati dan pikiran kami, yang melaluinya kami bukan saja sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Bu Ertin akan memunculkan ayatnya tidak? Di layar? Enggak ada ya? Kalau enggak kita, ada ya. Kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan Pak Oma ya, di layar tentang bacaan kita. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan.
Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saya akan membagikan share screen ya. Ya. Tema kita pada pagi hari ini, Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua kata di sini ya. Dua kata kunci. Yang pertama itu tangan, ya. Apa yang dimaksud dengan aman? Jadi kalau misalnya kita mengatakan saya merasa aman atau saya merasa tidak aman, itu pastinya Bapak Ibu, Bapak Oma, dan saudara-saudara, kita punya pemahaman tentang pengertian aman itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya bicara bahwa saya merasa aman atau saya merasa tidak aman, berarti ada sebuah situasi yang kita alami. Nah, aman itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa pengertian. Misalnya aman bisa diartikan bebas dari bahaya. Kita ingat ketika terjadi kerusuhan 98, banyak kompleks perumahan itu dipagar ya dengan besi, dengan pintu gerbang semuanya ditutup, beda dengan zaman dulu ya sebelum peristiwa itu. Dan orang melakukan itu karena ingin merasa aman. Kalau kita misalnya mau pindah cari rumah juga tanya dulu banjir enggak gitu ya, suasana situ lingkungannya gimana, itu pasti kita akan mencari sesuatu yang aman. Karena memang orang yang mencari yang aman itu ya bebas dari bahaya, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang berikutnya, aman itu juga berarti bebas dari gangguan. Tadi kan kalau misalnya saya jelaskan tentang rumah yang mau pindah dan sebagainya, itu gangguan dari banjir, mungkin juga dari lingkungan dan seterusnya. Jadi kita ingin suasana yang aman itu dan tidak diganggu dengan berbagai gangguan ya. Aman bisa juga terlindung dan tersembunyi. Sesuatu yang aman ya, artinya oke lah kita simpen itu di sesuatu tempat yang aman deh, pokoknya
nggak bakalan orang tahu. Nah, itu terlindung dan tersembunyi. Aman, ini penting ya. Aman itu berarti pasti, tidak meragukan. Jadi orang yang merasa dirinya aman berarti orang yang merasa dirinya pasti. Oh, saya ada tinggal di sini berarti aman. Ya udah pasti, saya tidak ragu-ragu lagi gitu ya, tidak ada ketakutan. Oh, saya hidup dengan dia atau berjalan dengan dia atau menjalani kehidupan dengan dia, ya saya merasa aman. Artinya saya tidak ragu-ragu lagi, misalnya dalam hal mencari jodoh atau memilih jodoh ya untuk kita menikah misalnya ya. Atau misalnya orang yang kita percaya ya di dalam bisnis dan seterusnya ya. Oke, orang itu prudent ya, bisa dipercaya, tidak diragukan. Nah, itu orang bisnis juga perlu aman ya, Bapak Ibu ya. Kemudian aman ini yang menyangkut masalah psikologis ya, masalah perasaan kita. Aman berarti tentram ya, tidak merasa takut dan khawatir. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang aman berarti salah satu faktornya adalah kita tidak merasa takut dan khawatir. Nah, nanti kita lihat di dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Lalu pengertian yang kedua yaitu adalah tangan. Nah, coba kita bayangkan ketika kita melihat tangan kita ya, apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Tangan artinya untuk memegang dan menggenggam ya, untuk melakukan sesuatu. Seorang anak kecil ketika dia berjalan, dia takut, maka dia akan pegang tangan papahnya, mamanya, papi, mami atau opa omanya ya kan. Dia menggandeng ya, dengan dia menggandeng tangan papa, mama atau opa oma, maka anak atau cucu kita itu merasa aman ya dengan orang yang dekat gitu ya. Jadi tangan itu fungsinya untuk memegang, menggandeng, memastikan bahwa dia tidak lepas. Nah, kalau zaman sekarang anak itu atau cucu sering pergi ke sana kemari ya tanpa kontrol dan banyak pencurikan, maka banyak ada ransel ya, anak-anak itu dikasih tali. Jadi anaknya lari kemana pegang talinya, jadi dia nggak jauh dari orang tua atau pengasuhnya. Nah, itulah pengertian tentang tangan. Ya, kita genggam artinya sesuatu yang pasti, nggak mungkin dia lepas sama yang lain. Itu juga kan kita pahami tentang tangan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita ingin mendalami satu tema di tangan yang aman? Nah, menurut Abraham Maslow, ini seorang ahli psikologi humanistik ya dari Amerika Serikat. Dia merumuskan secara hierarkis itu berjenjang ya dari 1, 2, 3 tentang kebutuhan manusia. Jadi siapapun itu, umur berapapun yang namanya manusia atau selama dia disebut manusia, maka memiliki 5 kebutuhan ini. Nah, ini berjenjang ya, tingkat kepentingannya dari yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Nah, yang pertama, Pak Oma dan Bapak Ibu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini menyangkut makan, minum, juga pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kita sering mendengar sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu berarti baju, ya. Pangan itu makan minum, dan papan itu tempat tinggal. Ya, tempat tinggal itu apa, bisa tempat sendiri, bisa kontrak, bisa kos. Yang penting manusia itu perlu untuk tempat tinggal. Orang yang nggak punya rumah pun, para gelandangan, misalnya ya mereka juga cari tempat untuk tinggal ya di ruko-ruko di emperan toko, di bawah jembatan ya. Itu kebutuhan primer walaupun pada dasarnya mereka nggak punya rumah yang layak. Terus yang kedua, nah ini kebutuhan akan rasa aman. Jadi kebutuhan rasa aman ini ada 2 nih Bapak Ibu Opa Oma. Yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian umum tentang aman. Jadi kebutuhan keamanan ini adalah kebutuhan terhadap sesuatu di mana kita dapat terlindungi dari berbagai bahaya. Nah, bahaya ini ada 2, bahaya fisik dan bahaya emosional. Nah, kalau bahaya fisik tadi ya,
Misalnya kita tinggal di suatu tempat, di benteng, ada keamanannya 24 jam dan seterusnya. Itu merasa aman di situ. Tapi bahaya dalam pengertian emosi atau emosional itu misalnya tentang rasa takut dan rasa khawatir. Orang yang mengalami rasa takut dan rasa khawatir di dalam hidupnya, dia tidak merasa aman secara emosi, secara perasaan, secara emosional. Orang yang tinggal di suatu tempat dan takut ada orang ancam misalnya dengan pencurian ataupun orang jahat, itu dia tidak merasa aman terhadap fisik dia, ya. Nah, maka kebutuhan rasa aman ini sesuatu yang sangat penting, ya, Bapak Ibu dan Opa Oma. Nah, berikutnya level yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial, nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Manusia sorry, ada problem di internet, sebentar ya. Ya, sorry, ini ada problem. Suara saya udah masuk? Udah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang pandemi pun Ertin, Putus suaranya. putus sekarang? Suara kedengaran lagi. Oke, ini Jelas, trouble Pak. di internet ini. Oke, maaf ya. Jadi yang ketiga kebutuhan sosial, di mana kita bersama saat ini secara virtual, ini kan sebenarnya bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi secara sosial kita berinteraksi, ya, bisa saling sapa walaupun secara virtual, tidak secara langsung. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, Opa Oma ya. Manusia siapapun itu dari level ekonomi yang paling tinggi sampai yang paling rendah butuh untuk dihargai. Hati-hati dengan kebutuhan ini karena ada misalnya saya pernah baca di koran gara-gara uang Rp2.000 orang bisa bunuh orang lain ya. Dia tersinggung. Ya, itu tukang parkir itu. Peristiwanya terjadi di satu tempat gara-gara tersinggung dia ya, dia melakukan tindakan kriminal. Jadi penghargaan itu sesuatu yang penting ya. Kita pasti siapapun butuh untuk dihargai ya. Dan level yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu berarti kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk orang yang memang lebih berarti. Nah, satu contoh misalnya suami istri ya, istrinya itu bekerja ya, suami bekerja, istri bekerja. Ada orang bilang ya udah ngapain istri mesti bekerja gitu ya. Cuma udah cukup lah misalnya dari suami. Tapi orang tuh butuh aktualisasi diri. Dia bilang saya udah kuliah, saya udah belajar ya. Kemudian ilmu saya nggak dipakai atau saya tidak ya pokoknya itu aktualisasi diri itu dia ingin hidupnya itu lebih berarti gitu ya. Baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan yang lebih luas ya, di dalam pelayanan, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Jadi itu kebutuhan. Nah, sekarang kita fokus di hal yang kedua. Nah, bagaimana di tangan yang aman itu kita pahami berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat misalnya Bapak Ibu, Opa Oma, kita lihat kronologisnya ya, bahwa di dalam ayat 22 sampai 25 perahu para murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal saat Yesus sedang berada atau berdoa di atas bukit. Nah, angin sakal itu apa? Zaman dulu perahu itu kan didorong oleh angin pakai layar ya. Nah, jadi kalau ada layar maka angin dari belakang itu mendorong si perahu itu untuk terus ke depan gitu kan, maju ke nanti tinggal diarahin mau kemana gitu. Tenaganya kan dari angin. Tapi angin sakal ini datangnya bukan dari belakang yang mendorong layar gitu ya, layar perahu untuk dorong dia punya tenaga gitu ya untuk mencapai suatu tujuan. Tapi angin sakal ini datangnya dari depan.
dari haluan, ya. Jadi dengan begitu kacau, yang harusnya maju ini mundur, ya. Jadi udah kacau, bukannya dari belakang secara teratur dia mendorong punya kapal, para murid punya kapal, tetapi dari depan. Maka di situ terjadi kekacauan dan terjadi sebuah gelombang yang menakutkan para murid. Nah, pada waktu itu Yesus tidak ada bersama dengan mereka karena sedang berdoa di atas bukit. Nah, Yesus menyusul para murid dengan ya, berjalan di atas air. Dan para murid terkejut dan ketakutan. Mereka berseru, itu hantu. Ya. Jadi ini tentu saja keadaan yang tidak diduga. Jam 3 pagi, ya, ujug-ujug ada yang berdiri di dekat mereka, dan mereka kan punya mindset, punya pemikiran Yesus mah lagi di bukit, lagi berdoa, nggak kepikir itu Yesus, ya kan? Lalu orang pada zaman itu menganggap bahwa laut itu tempat diamnya para hantu, ya, setan-setan seringkali ada di laut. Jadi ketika mereka melihat Yesus terkejut, nah karena mereka ketakutan. Orang takut itu kadang nggak jalan logikanya gitu ya. Jadi dugaannya jadi keliru. Nah, itu hantu katanya. Dan yang berikutnya ayat 28 sampai dengan 33 ayat penutup dari perikop kita. Petrus mendatangi Yesus dan minta izin. Kalau engkau itu Yesus, bolehkah aku datang padamu katanya. Oke, datang aja kata Yesus ya. Tetapi ketika dia berjalan dia tadinya bisa ya. Tetapi saat itu tiba-tiba dia hampir tenggelam, dan itu sebabnya karena kurang percaya. Jadi dia tidak lagi fokus melihat kepada Yesus. Yang pertama dia bisa jalan, tapi ketika lihat ada angin, ada gelombang, maka kemudian dia tenggelam ya karena ketakutan dan kurang percaya. Nah itu kata kuncinya. Nah Bapak Ibu dan Pak Oma ya. Nah, disinilah kemudian Yesus melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau kita baca misalnya di dalam pembacaan kita tadi, ayat yang ke-31, ya saya baca, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia bimbang, dia takut, ya dia tuh lebih diliputi dengan ketakutan daripada diliputi dengan iman, percaya dan yakin bahwa itu Yesus, dan dia tetap mau jalan di atas air gitu ya. Karena bimbang, takut dan rasa percayanya ini kepada Yesus berkurang atau surut, malah dia tenggelam. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Bapak Oma, Yesus mengulurkan tangannya. Coba bayangkan kalau Yesus nggak tarik dia punya tangan Petrus, pasti tenggelam. Ya. Nah ini di tangan yang aman. Tangan punya fungsi untuk memegang, untuk menyelamatkan, untuk menguatkan, untuk meneguhkan. Dan Petrus pada waktu itu ketika dalam keadaan bahaya karena dia tenggelam, itu air, pastinya sih namanya Petrus seorang nelayan bisa berenang. Ya. Tapi kalau yang namanya gelombang lagi kacau begitu, orang bisa berenang pun bisa nggak kuat ngadepin gelombang, bisa ke bawah ombak. Ya. Di sungai Are ya di Swiss terjadi peristiwa kan, kita sempat rame itu ya. Karena gelombang, orang pinter berenang pun kalau gelombangnya atau arusnya terlalu deras nggak bakalan kuat gitu melawan arus. Nah, maka ketika saat kritis itulah tangan Yesus datang untuk Yesus mengulurkan tangannya, menarik Petrus, dan di situ sambil Yesus mengingatkan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, di tangan yang aman, di tangan Yesus, di tangan Tuhan Yesus Kristus, maka kita merasa aman dari segi fisik maupun dari segi emosional. Nah, ada dua hal pertanyaannya. Mengapa misalnya para murid takut? Pertama karena panik. Ya, sekali lagi
kalau panik itu orang seringkali logikanya tidak berjalan ya, tidak bisa berpikir jernih. Jadi kacau lah. Oh, Yesus malah dibilang hantu ya. Karena memang sekali lagi jam 3 pagi tiba-tiba ada Yesus itu kan mereka nggak kepikir, taunya ya hantu. Terus yang kedua, pandangan Petrus tadi tidak lagi terarah kepada Tuhan Yesus ya, melainkan terarah kepada tiupan angin dan gelombang. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan, bahwa saat ini kita juga sedang berlayar melewati lautan kehidupan untuk menuju pelabuhan abadi, yaitu surga. Bapak, Ibu, dan saya semua pelayaran kehidupan ini, kita kan sering mendengar lautan kehidupan, ya, lautan kehidupan berarti kita sedang maaf putus lagi, sorry ini internetnya bermasalah. Oke, maaf. Suara saya jelas Bu Ertin? Jelas, Pak. Oke, maaf ini internetnya ngedrop terus. Oke. Jadi kita ada di lautan kehidupan. Kehidupan itu kadang hidup kita tenang, ya, angin sepoi-sepoi. Oke. Sebentar Bu, suara saya kedengeran nggak Bu Ertin? Soalnya di layar Dengar, saya. Pak. Kedengeran, Pak. Oke, terima kasih. Jadi di lautan kehidupan ini, Opa Oma, Bapak Ibu kan tidak sang Putus-putus. Hilang lagi suaranya, Pak. Halo, putus Pak Iwannya Bu Titi. Bu Titi ada nggak? Bu Titi? Bu Titi putus kali. Sama-sama putus kah? Bu Ertin? Ya, Iya masa? Bu Titi putus juga ya? Kayaknya sih putus juga. Oke, suara saya masuk nggak? Nah, ada Sekarang lagi masuk. Pak Iwan. Ya, Oke, sorry ya, jadi internetnya bermasalah, jadi pakai titik punya. Oke, jadi saya nggak pakai video dulu ya, yang penting suara ya. Oke, jadi yang kedua tadi, Bapak Ibu dan Opa Oma, bahwa di tengah lautan kehidupan yang kita jalani ini kan kita berjumpa bukan hanya dengan angin yang sepoi-sepoi, kadang juga ada gelombang ya, ada badai. Nah, bentuknya apa tuh badai gelombang itu? Misalnya kita menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup. Apakah itu mungkin kesulitan ekonomi, apakah itu mungkin kehilangan pekerjaan, atau kita mengalami sakit penyakit, sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ada masalah dalam keluarga juga yang nggak pernah selesai gitu ya. Dan juga berbagai masalah hidup lainnya yang membuat kita takut dan tidak merasa aman. Jadi namanya gelombang itu kan kadang ketika kita menghadapi suatu keadaan,
keadaan dalam hal misalnya kita tidak pernah membayangkan sebelumnya ya peristiwa itu terjadi menimpa kita, tiba-tiba kena COVID gitu ya, sekeluarga, itu kan kita panik gitu ya. Dan pada akhirnya ya seringkali ketika menghadapi situasi seperti itu banyak orang ya ada yang langsung mencari Tuhan, yang ada langsung mencari misalnya bagaimana ini. Jadi biasanya orang kalau sedang punya masalah itu langsung melihat masalahnya dan panik gitu ya. Tidak lagi melihat Tuhannya gitu kan. Nah, disitulah banyak orang kehilangan iman atau kemudian bimbang dan ragu atau bahkan meragukan Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa di tengah gelombang badai kehidupan kita ini ada tangan Tuhan yang sebenarnya mungkin kita mau tenggelam dengan masalah kita, dengan persoalan kita, apapun loh Bapak Ibu. Kita pasti punya masalah gitu ya, apalagi makin umur ya, masalahnya juga makin nambah gitu ya. Tapi ingat loh, ada tangan Tuhan yang kemudian menarik seperti Tuhan menarik Petrus untuk dia tidak tenggelam, untuk dia tidak hilang, untuk dia tenggelam dengan persoalan dan pergumulan oleh karena gelombang hidup ini. Jadi kita datang pada Tuhan ya, tapi fokuslah pada Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Setiap ibadah kita selalu ingat, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Ketika kita mengarahkan hati pada Tuhan, maka gelombang apapun hidup ini tidak bisa menenggelamkan kita. Karena kita tetap arahkan hati kita, jalan terus, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan siap memegang kita. Ketika kita jatuh karena kita nggak kuat, maka tangan Tuhan akan dengan cepat menarik tangan kita sehingga kita tidak tenggelam dalam gelombang kehidupan dan masalah hidup. Nah ini Bapak Ibu ya, di tangan yang aman artinya Tuhan selalu siap menarik kita pada saat kita mengalami kondisi yang lemah. Lalu Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kepada kita melalui pembacaan ini bahwa Dia selalu bersama dengan kita dan Dia selalu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, lalu dikatakan dalam ayat 29, datanglah. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya saat kita jatuh dan hidup dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan. Ingat, tenanglah. Aku ini, kata Tuhan Yesus, jangan takut. Karena aku siap menopang kamu dan mengangkat kamu. Dan oleh karena itu, marilah kita mengisi hidup kita, Bapak, Ibu, Opa, Oma, di tengah berbagai persoalan hidup, dengan terus memandang dan mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera karena kita berada di tangan yang aman. Amin. Ya, silakan Bu Heni. Terima kasih Pak Iwan untuk renungannya yang tentunya menguatkan kita semuanya. Kita kembali akan mengangkat pujian dari PKJ 164, bait 1 dan 2, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang mekar, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang gelap, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhan. Jika badai menyerang, awan turun menggelam, carilah di atas awan langit kasih yang tetap.
lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti, lagi kasih Tuhan. Bapak Uma dan Bapak Ibu, kita sampai pada sesi foto bersama. Silakan Arman. Terima kasih Bu Heni. Ya. Ayo Oma Opa kita buka semua videonya ya supaya wajah cantik dan gantengnya kelihatan. Kasih senyum yang manis semuanya. Oke Oma Opa sudah siap. Saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih. Terima kasih Arman. Sebagai lagu terakhir, kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, yang ditutup dengan doa syafaat dan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kepada kami betapa kami hidup di dunia ini seringkali menghadapi berbagai gelombang, badai kehidupan yang ingin menenggelamkan iman kami kepadamu. Dan oleh karena itu biarlah Tuhan melalui firman pada pagi ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu dekat dengan kami dan beserta dengan kami dan selalu siap mengulurkan tangan untuk menolong saat kami jatuh. Oleh karena itu ajarlah pada kami untuk kami mengarahkan hati, pikiran dan hidup kami hanya kepadamu, bukan kepada persoalan ataupun kepada gelombang yang sedang melanda kami. Tetapi kami hanya mengarahkan hati pikiran kami kepadamu dan hidup kami, maka di sanalah kami ada di tangan yang aman dan kami akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik pergumulan maupun juga karena sakit. Kami berdoa secara umum, pasca pemulihan operasi otak Fiona Magdalena, anak Ibu Dice.
bahwa ketika kekasih kami Fiona Magdalena ini boleh melewati operasi otak, maka biarlah Tuhan Kau juga yang terus menolong untuk proses pemulihannya, sehingga ia boleh dalam kondisi yang sehat seperti sedia kala. Dan Tuhan Kau terus bekerja melalui segala upaya pengobatan yang dilakukan. Kami berdoa bagi Bapak Titus Dermawan, suami dari Ibu Siane, yang akan melaksanakan kateter dan pasang ring. Biarlah semuanya juga dapat berjalan dengan lancar, Tuhan bekerja, dan semua alat yang dipakai Tuhan kuduskan, sehingga Bapak Titus Dermawan boleh melewati proses kateter dan pemasangan ring dengan selamat, dengan baik, tanpa kekurangan apapun. Tuhan pakai dokter dalam kuasa dan berkat-Mu. Kami berdoa juga bagi penglihatan dari Ibu Diana yang menurun. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong, sehingga Ibu Diana juga tidak kehilangan pengharapan, selalu berharap pada kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi kesembuhan Pak Apin dari Parkinson yang dideritanya. Biarlah Tuhan juga kuatkan Pak Apin untuk dia dapat melewati segala pergumulan ini, dan Tuhan terus menolong dan memulihkan. Kami pun teringat kepada Pak Hasan, Pak Felix, dan juga Ibu Frida Winata, juga para anggota Perlensia lainnya yang sedang sakit atau yang kurang sehat, yang kami tidak tahu satu persatu, tapi Tuhan mengetahui mereka melampaui apa yang kami ketahui. Oleh sebab itu kami berdoa buat mereka semua. Biarlah Tuhan sembuhkan dalam kuasa-Mu, dalam berkat-Mu, sehingga mereka pun boleh mengalami keadaan yang baik dan kembali menjadi sehat. Kami pun saat ini berdoa bagi keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, dan usaha. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi setiap persoalan mereka, karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang dialami. Dan kami pun berdoa bagi umat GKI Samanhudi dan juga keluarga Perlensia yang sedang sakit, khususnya mereka juga yang terpapar COVID-19 yang sekarang ini mulai meningkat lagi. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang isolasi mandiri. Biarlah semuanya juga di dalam kasih setia Tuhan, Engkau hiburkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tengah mereka, sehingga mereka di tengah berbagai kesendirian oleh karena pemulihan ini, Tuhan terus hadir dan membuat mereka tetap semangat dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami pun berdoa bagi proses vaksinasi dan booster yang terus berjalan lancar, sehingga pandemi pada akhirnya juga akan menjadi endemi di Indonesia. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Kami berdoa bagi Pendeta Frida, Ibu Ivon, Ibu Lili, Ibu Titi, Ibu Sani, Ibu Widianti, Ibu Gyokbe, Ibu Frida Tidar, Ibu Shirley, Ibu Popi, Bu Chan Pome, Ibu Sulasti, Ibu Lani, Ibu Yaya, Ibu Yulianti, Ibu Budiwati, Ibu Sylvia Bonang, Ibu Imelda, Ibu Yoking, dan juga Pak Calvin, Pak Apin, dan juga untuk Ibu Christine Chandra. Kami bersyukur ketika mereka boleh menikmati kembali usia yang Tuhan tambahkan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan juga menjaga mereka, sebagaimana Tuhan sudah hantar mereka sampai dengan usianya yang sekarang, melewati suka duka, sehat dan sakit, dan juga berhasil gagal dalam seluruh hidup. Sampai hari ini, sampai bulan Juli ini, mereka ada di dalam kasih setia Tuhan, dan kami percayakan hidup mereka ke depan, dan juga keluarga mereka di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah nyatakan kepada mereka di hari ulang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh hidup kami di dalam pimpinan penyertaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Recording in progress. Ya, Bapak Oma, Bapak Ibu, persekutuan kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami berterima kasih juga kepada Pak Iwan, kepada Pak Santoso dan Jessica, Bu Sandria, Bu Ertin, dan Arman, dan ke semuanya. Ada pengumuman yang untuk kita ketahui bahwa Perlensia yang akan datang itu Sabtu 13 Agustus 2022 dengan tema Jika Tuhan Mau. Bacaannya dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 dilayani oleh Pendeta Maria W. Sindu. Yang kedua, PA Komisi Dewasa itu hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dengan tema Sesuai Anugerah dilayani oleh Pendeta Peter Abednego. Ya, sekian Bapak Ibu, Bapak Oma. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Maaf ini Bapak Ibu, internet bermasalah nih, jadi saya tidak bisa Iya. secara maksimal. Ya, Maaf. Iya Pak. ya, terima kasih Pak Iwan, Bu Heni. Terima kasih Pak. Sama Ya. untuk pelayanannya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bye. Terima kasih semuanya.